Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Kaisa Masturo, di channel Mind Institute. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita memiliki keinginan untuk selalu terhubung atau memiliki hubungan dengan orang lain. Hubungan kita dengan orang lain yang sifatnya positif bisa memberikan dampak yang bagus kepada kondisi kesehatan mental kita. Salah satu bentuk hubungan yang bisa memberikan dampak negatif kepada kondisi kesehatan mental kita adalah hubungan yang di dalamnya terdapat perilaku gaslighting. Gaslighting sendiri merupakan satu istilah yang digunakan pada judul film dan judul pertunjukan di tahun 1930-an. Di film ini ceritanya adalah tentang seorang perempuan dan suaminya, di mana suaminya ini sepanjang cerita dari film dan cerita pertunjukan ini melakukan manipulasi psikologis terhadap istrinya dengan membuat istrinya mempertanyakan realita atau pengalaman yang ia rasakan. Belakangan ini gaslighting cukup populer di kehidupan kita, di mana gaslighting ini merujuk pada pola perilaku manipulasi psikologis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, gaslighting ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik politisi, selebritas, pasangan kita, orang tua kita, atau bahkan teman-teman kita. Manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku gaslighting biasanya dilakukan dengan meyakinkan korbannya bahwa apa yang ia rasakan, apa yang ia alami, atau apa yang menjadi perspektifnya itu bukan sesuatu yang nyata, atau itu bukan sesuatu yang sejalan dengan realita yang ada. Kondisi seperti ini biasanya membuat korban mengalami disonansi kognitif, di mana korban mulai mempertanyakan apakah dirinya terlalu berlebihan, terlalu lebay, terlalu sensitif. Padahal sebenarnya itu merupakan cara yang dilakukan oleh pelaku untuk membuat korban merasa bahwa dirinya tidak waras atau tidak normal. Sehingga pada akhirnya korban tidak akan mempercayai pendapat, perspektif, ataupun hal yang ia rasakan, dan sebagai konsekuensinya mereka akan bergantung pada pelaku gaslighting. Ini merupakan salah satu hal yang cukup perlu kita amati dan perlu kita waspadai dari perilaku gaslighting. Karena tujuan utama dari pelaku gaslighting adalah mendapatkan kontrol sepenuhnya dari kehidupan korbannya. Gaslighting sendiri bukan merupakan gangguan psikologis yang saat ini terdaftar di DSM-5. Meskipun begitu, Stephanie Sarkis mengatakan bahwa perilaku gaslighting ini menyerupai gejala-gejala yang biasanya ditemukan di seseorang yang memiliki gangguan kepribadian. Salah satunya adalah gangguan kepribadian narcissistic personality disorder. Tanda-tandanya apa sih saat seseorang melakukan gaslighting? Kita bisa lihat dari yang pertama adalah biasanya orang yang melakukan gaslighting itu sering berbohong. Bahkan kebohongan yang jelas-jelas terlihat bohongnya itu bisa ia sampaikan dengan wajah yang biasa saja, atau dia tidak merasa bersalah sama sekali. Nah, kebohongan ini biasanya mereka lakukan untuk membuat kita menjadi sulit menentukan apakah yang dia katakan ini benar atau tidak. Sehingga saat ia memberikan kebohongan yang besar, kita akan ragu dengan penilaian kita. Kita akan ragu apakah yang dikatakan oleh orang ini kali ini adalah kebenaran atau bahkan kebohongan. Tentunya rasa kebingungan ini akan membuat kita merasa tidak nyaman dan pada akhirnya akan kesulitan untuk mengambil satu keputusan tertentu. Tanda yang selanjutnya adalah pelaku gaslighting biasanya akan menyangkal habis-habisan bukti yang kita miliki mengenai kebohongannya dia. Misalnya kita sudah jelas-jelas mendengar bahwa ia mengatakan A, dan kita juga memiliki rekamannya. Pelaku gaslighting akan berusaha untuk menyangkal bahwa ia tidak mengatakan A tersebut. Bahkan ia bisa membalikkan faktanya menjadi hal yang berbeda. Tentunya dengan situasi tersebut, korbannya akan merasa bingung, merasa ragu dengan perspektif yang dia miliki terhadap satu situasi tersebut. Pelaku gaslighting ini menyangkal bukti yang kita miliki karena ia berusaha untuk memaksakan realitanya dia atau memaksakan pandangan yang ia miliki terhadap satu situasi ke pandangan yang kita miliki. Dia akan berusaha menyangkal atau berusaha menolak perspektif yang kita miliki tentang suatu situasi.
Biasanya dalam situasi seperti ini korbannya seringkali menjadi ragu dan merasa apakah dirinya salah tangkap atau apakah dirinya salah memahami situasi atau kondisi yang ia alami. Sehingga pada akhirnya, lagi-lagi korbannya akan meragukan perspektifnya sendiri atau perasaan yang ia rasakan. Tanda gaslighting yang lain adalah untuk membuat penilaiannya atau realitanya valid, ia tidak segan-segan akan membawa nama orang lain untuk mendukung realita yang ia miliki tersebut. Misalnya, ia akan mengatakan bahwa kata temenmu memang kamu tuh orangnya sensitif. Atau kata mantanmu juga kan kamu orangnya pencemburu. Hal ini dilakukan untuk membuat kita merasa ragu dengan penilaian kita sendiri dan membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa atau kita sulit untuk mempercayai orang lain atau bahkan mempercayai penilaian kita sendiri. Saat kita ragu kepada siapa kita harus percaya, kita akan cenderung memendam permasalahan kita sendiri. Pada akhirnya saat kita membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah kita tidak bisa mencari pertolongan kepada orang lain. Yang pada akhirnya kita akan terisolasi dari lingkungan sosial kita. Semakin besar isolasi yang kita alami, semakin besar pula efek dari kendali yang dimiliki oleh pelaku gaslighting dalam hubungan yang kita jalani. Tanda selanjutnya adalah perilaku proyeksi. Perilaku proyeksi di sini dalam artian pelaku gaslighting biasanya memantulkan kesalahannya dia atau perasaan yang dia miliki kepada kita atau kepada korbannya. Misalnya saat pelaku gaslighting ini melakukan kesalahan, biasanya pelaku gaslighting akan berusaha membalikkan keadaan seakan-akan kesalahan tersebut bukanlah kesalahan dia, tapi merupakan kesalahan dari korbannya. Misalnya saat si pelaku gaslighting ini melakukan perselingkuhan. Untuk membalikkan keadaan tersebut, pelaku gaslighting tidak segan-segan akan menyalahkan si korban atas tindakan perselingkuhannya. Misalnya dengan mengatakan, kamu sih kurang perhatian sama aku, jadi aku selingkuh. Tujuan dari proyeksi ini adalah supaya korbannya tidak fokus kepada kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku, tapi fokus kepada defense atau pertahanan dirinya sendiri. Karena kesalahannya dibalikan lagi ke si korban. Dengan begitu, yang tadinya fokus si korban adalah pada kesalahannya pelaku, berbalik menjadi fokus untuk mempertahankan diri bahwa dirinya tidak salah. Tanda perilaku gaslighting yang lain adalah tidak jarang pelaku gaslighting ini akan mengatakan bahwa kita tidak normal atau mengatakan bahwa kita tidak waras. Entah kita terlalu sensitif, kita terlalu pencemburu, kita terlalu. Yang membuat kita akan meragukan perasaan kita sendiri atau judgement kita sendiri. Ini merupakan teknik yang paling sering digunakan dan paling difavoritkan oleh pelaku gaslighting. Mereka membuat kita merasa bahwa kita tidak normal atau tidak waras, entah terlalu sensitif, entah terlalu lebay, atau misalnya terlalu apalah gitu ya. Sehingga membuat kita jadi ragu nih kalau misalnya kita mau konsultasi atau misalnya kita mau cerita tentang pengalaman kita dengan orang ini ke orang lain. Karena kita khawatir, oh mungkin emang kita aja yang terlalu sensitif gitu. Kita khawatir kalau misalnya orang lain juga pasti akan menganggap kita terlalu sensitif atau terlalu lebay. Tanda selanjutnya dan yang paling cukup berbahaya adalah mereka tidak segan-segan untuk memberikan pujian juga kepada kita. Pujian atau tindakan baik ini biasanya dilakukan tanpa adanya niatan yang tulus. Dan biasanya ini dilakukan untuk membuat kita bingung dan membuat kita ragu dengan penilaian kita terhadap sikap-sikapnya dia. Nah, biasanya pujian atau tindakan baik yang tidak genuine ini dilakukan oleh mereka untuk membuat kita berpikir bahwa oh ternyata dia nggak seburuk yang kita pikirkan kok. Atau mungkin juga kita bisa jadinya mikirnya, oh mungkin dia memang lagi hilaf aja tadi. Biasanya pujian ataupun sikap baik ini yang tidak genuine lagi ya teman-teman, itu sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Yang akan lebih permanen adalah perilaku-perilaku gaslighting dia yang lain, seperti berbohong atau membalikkan kesalahannya kepada kita, ataupun tidak memvalidasi perasaan yang kita miliki ataupun perspektif yang kita miliki. Tanda yang terakhir adalah hubungan yang kalian miliki dengan pelaku gaslighting biasanya akan membuat kalian lelah. Kebohongan yang setiap saat harus dihadapi, keraguan terhadap realita yang terus-menerus muncul,
tentunya akan membuat siapapun merasa lelah secara psikologis maupun secara emosional. Karena itu, tidak jarang saat kita memiliki hubungan dengan pelaku gaslighting, kita akan merasakan perubahan yang negatif pada diri kita. Entah kita menjadi orang yang lebih pemurung, atau kita menjadi orang yang lebih menarik diri dari teman-teman kita, atau bahkan kita menjadi orang yang sulit untuk menentukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Semuanya biasanya karena adanya efek dari manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku gaslighting. Beberapa tanda tadi merupakan sebagian dari tanda-tanda perilaku gaslighting yang biasanya kita temukan dalam hubungan, baik hubungan romantis, hubungan dengan teman, ataupun hubungan dengan rekan kerja. Meskipun begitu, masih banyak lagi tanda-tanda gaslighting yang bisa kita waspadai muncul di hubungan kita. Perilaku gaslighting ini tentunya memberikan dampak negatif baik pada hubungan tersebut maupun pada korban. Gaslighting sendiri lagi-lagi bisa terjadi secara tersembunyi dan secara perlahan tanpa disadari oleh orang yang mengalami gaslighting tersebut. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman mengalami gaslighting atau teman-teman bahkan menyadari bahwa teman-teman melakukan gaslighting pada orang lain, ada baiknya teman-teman segera mencari pertolongan profesional, baik ke psikiater ataupun ke psikolog. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga pembahasannya tadi cukup bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau memiliki hal yang ingin didiskusikan bersama kami, silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun teman-teman bisa menghubungi kami di Instagram MindInstitute.id. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.